Di tengah persaingan bermacam-macam alas kaki seperti sendal dan sepatu modern baik lokal maupun impor, pengrajin bakyak tradisional asal Wonosobo, Jawa Tengah memilih untuk tetap bertahan. Industri rumahan yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan turun-temurun ini tetap berproduksi. Dan untuk tetap eksis di masa pandemi, penjualannya pun dilakukan secara online. Maji, pria berusia 45 tahun, pengrajin bakyak atau sendal kayu tradisional asal Dusun Mergosono, Desa Karangluhur, Kecamatan Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah, memilih untuk tetap bertahan meski persaingan produksi alas kaki modern kini semakin ketat. Gempuran persaingan produk alas kaki modern yang kini membanjiri pasaran tak membuat Maji patah semangat, karena usaha yang sudah didirikan selama kurang lebih 27 tahun dan menjadi usaha turun-temurun ini membutuhkan keahlian khusus serta memiliki target pasar tertentu, yakni pondok pesantren. Meski mengalami penurunan penjualan dalam beberapa tahun terakhir dan di masa pandemi, industri bakyak rumahan milik Maji masih tergolong menguntungkan. Dibantu 7 orang karyawannya, dalam 1 bulan Maji mampu memproduksi hingga 2.500 pasang sendal bakyak yang siap jual. Selama menggeluti kerajinan bakyak, permintaan pasar akan sendal kayu tradisional hasil kerajinan Maji ini pun tergolong masih cukup tinggi, terutama untuk pasaran di pondok pesantren di Pulau Jawa. Bahkan di beberapa pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur dan Banten, Maji pun hingga kini masih rutin mendapatkan pesanan sebanyak 100 hingga 300 pasang bakyak tiap bulannya. Tak hanya itu, untuk meluaskan jaringan pemasarannya, terutama di masa pandemi COVID-19, ia pun memanfaatkan platform-platform digital yang ada, serta beberapa media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Boleh tahu nggak, merintis usaha ini sejak kapan dan seperti apa sih motivasinya? Kenapa merintis usaha ini? Usaha ini sejak tahun 99. Tahun 99 itu mulanya keliling ke pesantren-pesantren. Nah, di situ ada idenya dari pondok pesantren itu. Pondok pesantren yuk membuat teklek. Dulunya kan di Tasik kemudian belajar sebentar, itu belajar kelom gelis. Nah, kelom gelis, tapi dalam prakteknya nggak jalan, nah, lalu pindah ke teklek itu. Bakyak ini ya, Mas? Pindah kapyak. Berarti udah sejak berapa lama, Mas? Tahun 99. Tahun 99. 98 99. Itu usaha turun-temurun atau seperti apa, Mas, sebelumnya? Ya, kebetulan sih bapak saya dulu membuat kapyak tapi masih tradisional itu. Kemudian saya kembangkan tahun 2002 sampai sekarang. Mas, dalam sehari bisa memproduksi berapa banyak, Mas? Sehari itu 100 pasang. 100 pasang ya, Mas. Berarti dalam sebulan bisa? Sebulan itu dikurangi hari libur 4 hari, berarti ya. Berarti sekitar 2.000
2.600-an lah. 2.600 pasang ya Mas. Itu pengirimannya kemana saja Mas? Kalau begitu, Mas? Pengiriman itu 75% lah luar kota. Pondok-pondok pesantren. Di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa. Seperti di mana saja Mas? Ya, di Pulau Jawa ya, di Jawa Timur itu ya pondok-pondok pesantren. Kemudian di daerah Banten. Paling jauh kemana saja Mas? Paling jauh itu daerah Sulawesi. Sulawesi. Seperti di? Sulawesi itu di Makassar. Makassar. Ya. Oke. Mas, selama pandemi ini kondisinya seperti apa Mas? Selama pandemi itu, awal-awal pandemi memang nggak jalan. Bahkan bayar apa itu, tenaga itu nggak kebayar tenaga itu 3 bulan. Sehabis itu kebetulan punya teman itu bisnis online itu saya masukkan kok jalan. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang tambah berkah. Berkah ya Mas. Ya. Untuk harganya berapa Mas untuk sepasangnya Mas? Harga sepasang itu 15.000. 15.000 ya. Oke. Nah Mas, harapan ke depan seperti apa Mas dengan bisnis UMKM yang ada gitu? Harapannya itu ya ada dukungan dari pihak pemerintah lah, paling dukungan untuk mengawal terutama pemasaran kan terlalu berat pemasaran. Kayu yang digunakan apa Mas? Kayu itu dulu kayu suren, kayu lokal. Kayu lokal kan artinya daerah pegunungan. Cuman karena sekarang kayu lokal suren itu nggak ada, jarang yang menanam tani. Nah kita pindah ganti ke kayu jimitri. Jimitri itu kan banyak. Maksudnya tani-tani banyak yang nanam itu metak-metak, jadi milih ya kayu yang gampang. Kalau untuk kualitasnya Mas seperti apa Mas? Kalau kualitasnya itu ya baik suren. Suren kan tahan air, memang tahan air. Kalau kayu jimitri kan nggak tahan air. Biasanya lama pakainya berapa bulan atau berapa tahun Mas? Biasanya. Lama pemakaian itu kalau kayu suren itu bisa 1 tahun. 1 tahun. Kalau kayu jimitri 3 bulan lah, paling nggak 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan biasanya. Bahan kayu yang digunakan untuk pembuatan bakyak tersebut yakni kayu jenis jimitri. Selain mudah didapatkan di petani-petani lokal, kayu jenis ini pun mudah didapatkan dan dibentuk dan murah sehingga dapat memangkas ongkos produksi bakyak. Untuk satu pasang bakyak, Maji pun mematok harga grosir dan harga eceran yang cukup murah, yakni Rp15.000 untuk harga grosir dan Rp20 hingga Rp25.000 untuk harga eceran. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio mengabarkan.